Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatriansa dengan NIM C1C019024. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah tentang laporan arus kas. Laporan arus kas atau Inggris Cash Flow Statement atau Statement of Cash Flow adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu prodi akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Informasi ini penyajiannya diklarifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan arus kas keluar tersebut. Kegiatan perusahaan umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, serta kegiatan keuangan. Laporan arus kas merupakan penerimaan kas dan pembayaran kas atau pengeluaran kas. Laporan arus kas merupakan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang digolongkan sesuai dengan kegiatan utama aktivitas operasi, investasi, dan pembelanjaan. Laporan tersebut melaporkan arus kas bersih atau kas bersih dari setiap kegiatan dan untuk kegiatan usaha. Arus kas adalah kas aktual yang keluar masuk dari dan ke dalam suatu perusahaan atau Weston dan Digham 1950 ayat 55. Arus kas masuk atau cash flow Cash inflow merupakan penerimaan kas yang berasal dari kegiatan rutin perusahaan, misalnya penjualan tunai, penerimaan piutang, maupun penerimaan kas yang bersifat tidak rutin, misalnya penyertaan modal, penjualan saham, penjualan aktiva perusahaan. Arus kas keluar adalah pengeluaran yang bersifat kontinu, seperti pembayaran bunga, dividen, dan pembayaran pajak. Tujuan dan kegunaan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas disusun dengan tujuan utama untuk memberikan informasi tentang aktivitas kas operasi, investasi, dan pendanaan dengan basis selama periode akuntansi tertentu. Menurut Financial Accounting Standard Board, informasi yang diberikan dalam suatu laporan kas jika digunakan dengan pengungkapan yang berkaitan dan laporan keuangan lainnya harus membantu investor, kreditor, dan pihak lainnya untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bersih masa depan. 2. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, kemampuan membayar dividen, dan kebutuhan untuk pendanaan eksternal. 3. Menilai alasan perbedaan antara laba bersih dibanding penerimaan serta pengeluaran kas yang berkaitan. 4. Menilai pengaruh transaksi investasi dan pendanaan baik kas maupun non-kas terhadap posisi keuangan suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Jadi, informasi yang disediakan dalam laporan arus kas berguna bagi para pemakai laporan keuangan, bagi pihak manajemen, investor, kreditor, maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Konsep arus kas dan pengklarifikasikannya. Laporan arus kas mengistikan sumber daya dan penggunaan kas dan setara kas. Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro, sedangkan setara kas equivalent adalah investasi dan sifatnya sangat akurat, berjangka pendek, dan dengan cepat disajikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai signifikan. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklarifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Klasifikasi menurut aktivitas kas tersebut akan memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan menilai pengaruh aktivitas terhadap posisi para pengguna laporan keuangan serta terhadap jumlah kas dan serta kas. Klasifikasian arus kas tersebut sebagai berikut: aktivitas operasi, 2 aktivitas investasi, dan 3 aktivitas pendanaan. Kesimpulan: 1. Laporan arus kas disusun dengan tujuan utama untuk memberikan informasi tentang aktivitas operasi, investasi, pendanaan dengan basis kas atau kas basis selama periode tertentu. Menurut Financial Accounting Standard Board, informasi yang diberikan dalam suatu laporan kas jika digunakan dengan pengungkapan yang berkaitan dengan laporan keuangan lainnya harus membantu investor, kreditor, dan pihak lainnya untuk menilai kemampuan perusahaan dan menghasilkan arus kas bersih masa depan. 2. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, kemampuan membayar dividen, dan kebutuhan untuk pendanaan eksternal. 3. Menilai alasan perbedaan antara laba bersih dibanding penerimaan serta pengeluaran kas berkaitan. Menilai pengaruh transaksi investasi dan pendanaan baik kas maupun non-kas terhadap posisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. 2. Penyusunan laporan keuangan bisa menggunakan 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung dan hakikatnya adalah menguji kembali setiap item laporan laba rugi dengan tujuan